Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pilkada. Kalau mau dicoblos datang semua anggota DPR. Andai saja dekat pemilihan anggota DPR ini Pak, biar tidak diundang itu caleg datang juga. Namun setelah terpilih, ada datang di sini malam ini? Ada ya? Mana anggota DPR? Kau tengoklah baik-baik ini wajahnya. Pilih lagi nanti. Ya, banyak yang begitu. Sudah dipilih, tidak muncul lagi. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Adik-adik remaja, jangan kau musuhi polisi. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Bapak ibu pikir bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Satpol PP? Siapa kau cari? Siapa? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, ndak bisa gerak. Saya baca Yasin, masih macet. Saya baca ayat kursi 3 kali hatam, ndak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz, jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Kita bisa ceramah seperti ini karena diizinkan polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa-apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kutilang kau. Mana SIM-mu? Lengkap. Mana STNK? Lengkap. Semua lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada polisi, mana enak. Maka yang kuat menjajah yang lemah, yang kuat merampok anaknya yang miskin. Bagaimana caranya kita mau mencari keadilan kalau tidak ada polisi? Maka bersyukur ada polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa yang bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi supaya menjadi polisi yang baik. Bersama-sama membangun Kabupaten Belitung. Dan ternyata musuhmu bukan tentara, musuhmu bukan bupati, musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini pun meskipun acara
MTQ, ternyata juga masih banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sudah. Maka ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kalian ribut? Amin, amin. Simpan handphonenya, Bu, simpan ya. Ibu bapak tahu ndak, saya sampai ke sini jam 4 subuh saya sudah tinggalkan rumah. Jam 4 subuh lalu ke bandara, ke Jakarta 2 jam di atas pesawat, transit hampir 4 jam di bandara, habis semua saya punya upil, belum terbang juga pesawat. Iya, naik pesawat lagi dari Jakarta ke Belitung, sampai lagi di sini, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam untuk apa? Menghormati undangan ibu bapak sekalian. Maka tolong hormati juga perasaanku. Bagaimana caranya? Simpanlah kau punya handphone. Sebentar kita foto-foto, ibu. Saya layani kau sampai pagi. Bisa? Bisa? Saya yang tidak bisa. Simpan handphonenya, simpan ya, simpan. Ustadz, kita mau Ustadz rekam. Kalau ibu rekam tidak jelas, suaranya tidak jernih, lalu bagaimana caranya Ustadz? Nonton di YouTube. Ini ada kamera saya bawa, gambarnya nanti bagus, suaranya jernih. Bagaimana caranya Ustadz? Kau bukalah YouTube, tulis nama saya Dasat Latif MTQ Belitung. Nah, keluarlah itu ceramah saya malam ini. Jangan lupa selesai nonton like and share. Kan? Hei, hei, hei. Simpan, simpan handphone, simpan ya, simpan ya. Ada ibu-ibu kita lagi ceramah, dia balik selfie, dia tulis latar belakang Dasat Latif. Kok kira sepot bunga jadi background? Simpan ya, simpan. Oke, ibu-ibu saya serius ibu. Saya ini lagi musafir, penceramah. Kalau saya berdoa, doa saya insya Allah makbul. Maka saya doakan suamimu betul kawin lagi. Bukannya simpan dulu HP-mu, simpan, simpan, simpan. Nah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar. Kenapa? Ayat ini penting. Ayat ini tiap Jumat kita dengar di khutbah-khutbah Jumat. Berarti ayat ini penting. Di kantor Pak Bupati ada pengumuman yang diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu sangat penting. Pakai masker diulang-ulang terus. Kenapa? Masker penting. Ayat ini diulang-ulang terus. Kenapa? Karena ayat ini penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini susah diterima. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, kapolres mati, janda mati, bupati mati, ustadz mati. Pelan-pelan sedikit. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti masalahmu illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram.
Dan salah satu barang haram itu, satu diantaranya adalah uang pilkada. Ketawa baru tahu begitu. Mau pilkada wani piro. Ini nih mukanya semua ini. Bu, ibu, banyak hilang minyak goreng. Sampai sekarang udah turun-turun harganya. Ibu tahu ndak, negara kita ini pengekspor penghasil minyak tertinggi di dunia, nomor 1 di dunia. Tapi kenapa kita kehilangan minyak? Karena kau salah memilih pemimpin. Makanya kalau mau makmur rakyat Indonesia, berhenti menerima uang sogok. Tolong calon pemimpin kepala daerah di 2024, jangan kasihan kau sogok rakyatmu. Ibu bapak juga jangan kau terima uang sogok. Kalau kau tidak terima uang sogok, maka terpilih pemimpin yang baik, terpilih bupati, gubernur, wali kota, presiden yang baik agamanya, bagus ilmunya, sehingga dia urus kamu. Tapi kalau kau pilih hanya karena nyogok, selesai terpilih dia tidak tengok lagi kamu. Kenapa? Dia pikir kau sudah saya bayar. Maka tolong nanti pilkada kalau ada yang datang bawakan kau duit, rekam, bawa ke Kapolres, lapor. Itu pelanggaran. Bisa bu? Hai lobet. Bisa? Serius? Insya Allah. Kalau kalian tidak terima uang sogok, kalau bukan kau nikmati pemerintahan yang baik, anakmu nanti yang nikmati, paling tidak dia tidak setengah mati cari kerja. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi berkumpul dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang banyak betul jari-jarinya, sampai jari-jarinya lebih 1.000.000. Bayangkan, jari-jarinya lebih 1.000.000. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Tidak ada kakimu. Masa dari jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000. Maka Nabi kagum. Jibril, Jibril, malaikat apa itu? Itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi datangi ini malaikat. Malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya saya sibuk ini dengan jari-jariku yang banyak. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, di lapangan kecamatan seperti ini, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Pak Bupati yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga, Pak. Kenapa? Semua manusia punya dosa. Nih di depan saya nih, muka penuh dosa, istrinya aja ditipu, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, lalu kenapa orang masuk surga? Orang masuk surga itu, Pak Sekda, ditimbang pahalanya, kebaikannya, timbang keburukannya, timbang, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Saya mau tanya, ada yang sejak balik tahajud tiap malam? Ada angkat tangan? Tidak ada. Ada yang sejak balik ngaji tiap hari satu juz? Tidak ada. Ada yang sejak balik puasa Senin Kamis sampai sekarang tidak pernah berhenti? Tidak ada. Berapa amalmu kalau begitu? Apa yang kau mau bawa? Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pahalanya lebih banyak jumlahnya daripada air ketika hujan.
Ada yang pernah mampu mencatat air hujan? Ada? Ada? Kenapa tidak ada? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Maka ketika berkumpul seperti ini bersalawatlah. Maka saya mau ajak kita bersalawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Kita bertanding. Bapak-bapak diam, ibu-ibu dong. Ayo ibu, jangan mau kalah sama bapak-bapak ibu. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk, yuk. Salatu. Mantap. Lagi keras. Alatu Rasulih. Belakang. Ayo. Tullah salah ala Yasin. Alhamdulillah, nilainya 8,7. Kemudian bapak-bapak, ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, 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 kencang-kencang. Ayo, yang nelayan biasanya keras suaranya. Yuk, yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Belakang. Tullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, suaranya 9,1. Nah ini lagi yang di atas panggung. Kita dengar dia kan bupati sama kapolres. Ayo, 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 Pak, jangan mempermalukan pejabat. Ayo, ayo, ayo. Dan sampai jabatannya tinggi suaranya lembek. Ayo Pak Bupati, Pak Sekda, ayo, 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 ayo sama-sama Pak, saya bantu Pak. Salat, salamun ala toh Rasulillah. Salat, salamullah Habibillah. Suaranya 9,9. Kenapa bisa Ustaz? Pak Bupati yang belikan saya tiket. Satu, peringatan buat para hakim, jangan kena sogok. Jangan pilih karena kamu satu kecamatan, jangan pilih karena muridmu mengaji, tapi pilihlah yang betul-betul baik. Itu Pak Hakim tadi sudah dikasih baju jubah namanya. Itu baju kehormatan. Tidak semua kau dikasih baju seperti itu. Itu hanya orang-orang yang mampu menilai dengan baik dan dia pakai pada saat dia bertugas. Karena demi Allah kalau dia pakai itu baju ke pasar, orang pasti bilang gila. Maka ada tempatnya kalian harus adil, ada tempatnya kalian harus betul-betul memilih yang baik, yaitu di tempat pertandingan ini. Saya bisa jadi ustadz, salah satu sebabnya saudaraku, para peserta MTQ, Dasat Latif ini salah satu alumni MTQ. Saya tidak pernah mondok pesantren, tapi saya selalu ikut MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, pada lomba jenisnya yaitu MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Ada kan? Ada toh? 3 orang, 1 mengaji, 1 menerjemahkan, 1 ceramah. Saya penceramahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengaji lagi. Terjemahannya, itulah ayatnya tadi. Itu saya, bagian saya. Alhamdulillah. Jadi tolong Pak Hakim, sakit hati orang kalau jago kau kasih kalah, maka disumpahi kau sampai anak-anakmu. 1, insya Allah hakim yang hadir akan baik, akan jujur. Jangan lihat karena satu kecamatan, jangan lihat karena kadermu, jangan lihat karena dia sekampung, jangan lihat karena dia sepupumu, atau jangan lihat karena kau diintimidasi sama Pak Sekda. Kasih menang itu, kasih menang itu, kasih menang itu. 1. Ada bupati di sini? Ada? Oh ada di, aduh. Pak Bupati, Pak Hakim,
dengar Pak Kapolres, Pak Dandim yang mewakili, ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan. Satu diantaranya kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Bupati diantaranya, Kapolres diantaranya, Pak Dandim diantaranya. Kenapa bisa Ustadz? Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari salat berjamaah, hidupkan salat jamaah, kau dapat pahala 27 kali. Kakimu langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri digugurkan dosa-dosa kecilmu. Ayo salat jamaah. Berapa yang datang? Cuman 2. Itu pun sudah muka-muka sakaratil maut. Mana mukanya di sini? Yang mana seperti mana di sini? Itu sana muka-muka tua. Ya kan? Itu setengah mati saya ke masjid. Ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Tidak ada yang datang. Tapi begitu bupati bikin edaran sholat jamaah bagi ASN, wow, hadir semua. Pak Bupati lagi sholat jamaah duhur, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke belakang. Tidak pernah juga ini kepala dinas pendidikan hadir sholat jamaah. Sudah berapa kali saya sholat di sini, tidak pernah hadir itu saya lihat kepala dinas. Bapak ajudan telepon, tapi Pak Kadis dicari kok Pak Bupati, katanya mbak bapak tidak pernah datang salat jamaah. Besok belum azan kepala dinas pendidikan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya jadi bupati. Pak Kapolsek, saya ceramah, jangan miras, jangan mabuk, tutup prostitusi, itu perbuatan haram, dekat dengan setan. Anak muda marah, malah ban motorku dikasih kempes. Apa kau marah-marah mabuk? Saya mau mabuk atau tidak urusan saya tabrakan urusan saya beli pakai duit saya, malah saya dilempar, dikejar saya Pak. Tapi kalau Kapolsek, Kapolres, Pak Dandim, tutup itu, kalau kau tidak tutup saya penjara kamu. Tutup semua Pak. Itu polisi film India. Coba lihat Kapolres kita. Kau lihat Kapolres kita itu cakep, mukanya soleh, gagah. Memang beliau lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah pemimpin yang adil. Kita doakan yang ada di atas ini, Allah berikan kekuatan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Doa, kita musabaqah tilawatil Quran. Ada satu doa dalam Quran, itu kalau kita amalkan dan kita Allah kabulkan doa kita itu aman, selamat kita. Ada yang hafal itu doa? Saya kasih kau hadiah. Ada? Apa doanya? Namanya doa sapu jagat. Ada? Ada? Ada hadiah apa Bu? Uang kecil. Tidak jadi adik malu-malu. Tapi ini berkah. Uang ustadz beda rasanya dengan uang bupati. Apalagi uang kontraktor. Ayo, ada yang hafal itu doa. Ayo. Siapa yang hafal? Ini adik kecil. Sini kau. Sini. Inilah peserta MTQ dari Kabupaten Pindrang. Siapa namamu nak? Zidan. Zidan atau Jidan? Zidan. Oh, pasti bapakmu suka main bola. Sudah di Zidan. Ya. Kelas berapa? 2. Hafal doa sapu jagat. Mana guru mengajinya ini? Mana bapak? Tunjuk bapakmu sini. Mana bapakmu sini? Mana bapakmu? Di mana kerja bapakmu? Kantor bupati. Kakek, itu kakek atau bapak? Oh kakek. Mana bapakmu nak? Nggak ikut. Coba ikut bapakmu, saya tarik telinganya. Doa sapu jagat pasti hafal, cuma dia tidak tahu judulnya. Doa sapu jagat tak tahu. Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya bilang juga apa? Dia tahu, cuma tidak tahu judulnya. Oh itu. Ibu, kau ketawa karena kau juga begitu. Nah, saya kasih kau hadiah. 1, 2, masih ada kah? 3, 4, 5. Kau minta sama Pak Bupati. Ini sebelum saya kasih kau ada passwordnya. Siapa namanya Bupati Kabupaten Belitung? Pak Samin. Oh, kalau begitu Pak Bupati yang kasih kau hadiah. Nah ini nak, ayo, oke. Doa sapu jagat, isinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada jamaah Pak Bupati lagi tawaf, bawa istri pertama sama istri kedua. Istri pertama namanya Fatimah, istri kedua namanya Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini istri putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Istri kedua dia bilang, hasanah terus didoakan. Saya tidak pernah didoakan. Rabbana atina fid dunya hasanah lagi. Jengkel istri tuanya, dia tenda suaminya. Mentang-mentang saya tua ya, kau tidak doakan saya. Langsung di putaran keempat, fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Siapa yang tahu artinya ini? Siapa yang tahu artinya? Ayo saya kasih lagi hadiah. Ayo. Siapa yang tahu artinya? Ayo. Tidak ada yang tahu. Aduh mati. Siapa yang tahu? Ayo. Ibu-ibu, siapa yang tahu artinya? Kamu yang baju merah. Sini. Sini. Ayo cepat. Ya, sini nak. Sini. Ya. Siapa namanya nak? Siapa? Queen. Ratu Belitung. Coba apa kelas Ratu berapa? Queen kelas berapa? 2. Kelas 2 SMA. SD. Ya, coba apa artinya tadi doa? Nggak tahu. Coba saja pikir dulu. Hah? Nggak tahu? Nah, sudah, 1 lembar aja aku dapat hadiah. Sudah. Ya, ibu bapak ini atau bapak-bapaknya ada yang hafal? Bapak-bapaknya lagi. Ayo bapak-bapaknya. Ayo. Hafal. Ayo coba sama bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, artinya ayo naik satu angkat, jangan bareng-bareng, enggak cukup duit. Ayo bapak. Apa artinya? Yuk berdiri ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana. Ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikanlah keselamatan di dunia untuk kami dan juga keselamatan di akhirat untuk kami, dan jauhkanlah kami dari siksaan neraka. Ya, dapat hadiah. Karena bapak sudah tua, 2 lembar saja. Bos, malu-malu saya ini. Masa doa yang umum sejak kecil kita hafal, masa tidak tahu artinya? Bagaimana bapak mau dikabulkan doa kalau bapak minta tidak tahu sesuatu? Ya Allah kasih saya durian, tapi bapak tidak tahu durian. Ya Allah kasih saya mobil, tapi bapak tidak tahu apa itu mobil. Maka pantas kita tidak selamat dunia. Kenapa? Karena ternyata doa yang kita minta kita tidak tahu. Fid dunya hasanah, berikan kami keselamatan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan keselamatan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Itu selalu kita baca, tapi ternyata banyak yang tidak tahu artinya. Pantas ketika kita meminta sesuatu yang kita tidak tahu,
Datang bapak minta, Pak Bupati kasih saya pulsa. Pak Bupati bilang, kau tahu itu pulsa? Saya tidak tahu Pak. Bagaimana caranya kau minta sesuatu yang kau tidak tahu? Itulah pentingnya kita harus tahu apa yang kita minta. Maka kali ini saya ingin menjelaskan sedikit, karena ternyata banyak yang tidak tahu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini dulu yang kita tahu. Apa sih yang dimaksud selamat di dunia, bahagia di dunia, senang di dunia? Fid dunya hasanah itu minimal mengandung 4 unsur. Kalau Bapak mau tahu saya ini sudah selamat di dunia, apa saya ini bahagia di dunia, ini 4 unsurnya. 1, punya pasangan yang baik, punya pasangan yang soleh dan soleha, bukan cantik. Cantik ada batasnya. Ibu, Bu, mana yang punya suami? Angkat tangan. Angkat tangan yang punya suami. Banyak. Mana yang punya istri? Nggak mau angkat tangannya. Bu, cakep mana suamimu 30 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong kau kalau kau bilang cakep sekarang. Bapak-bapak, cantik mana istrimu waktu pengantin baru dengan sudah punya cucu sekarang? Cantik istri baru? Jangan libatkan saya dalam kerusuhan. Ayo, cantik ada batasnya. Maka yang baik bukan istri yang cantik, bukan suami yang gagah. Justru suami yang gagah biasanya playboy. Justru istri yang cantik biasanya tidak menghargai suaminya. Kenapa? Karena dia pikir saya gampang dapat suami karena saya cantik. Lalu mana istri pasangan yang baik itu? Adalah pasangan yang soleh dan soleha. Ada orang mukanya tidak cantik tapi akhlaknya baik. Akhirnya apa? Kejelekannya tertutup dengan akhlaknya. Ada orang ekonominya istrinya tidak baik, dia miskin tapi akhlaknya yang baik. Tetangganya hormati bukan karena hartanya tapi akhlaknya yang baik. Pak Bupati yang saya hormati, saya yakin Bapak bisa jadi bupati semata bukan karena Bapak hebat, tapi karena ada istri yang hebat. Das Atlatif, saya bisa ceramah seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya sabar. Istri saya memberikan ketentraman jiwa. Istri yang soleha itu adalah menimbulkan ketentraman jiwa. Dipandang wajahnya menenteramkan hati. Mana bisa saya ceramah kalau istri saya bikin gaduh? Saya lagi duduk-duduk menunggu giliran mau ceramah, lagi 10 menit mau ceramah, tiba-tiba istri saya WhatsApp, Ustadz, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Andai saja saya boleh langsung pulang, saya langsung pulang Pak. Begitu mau ceramah, digigit ular anakmu. Siapa yang jaga anak kita? Itulah istri. Maka bersyukur Bapak kalau punya istri yang baik. Biar cantik kalau tukang ngomel, sial kau. Paling sial lagi jelek tukang ngomel. Bersyukur kalian punya istri yang cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, akhlaknya mulia, banyak duitnya. Tolong jangan kau kawin lagi kalau dia masih hidup. Lain kalau dia sudah mati, boleh. Ayo, paling sial lah kita dapat istri jelek, bau mulutnya, bau keteknya, banyak makan, malas, kalau tidur ngorok. Nerakanya dunia kau dapat. Ya, maka bersyukur kalian kalau punya istri yang tutur katanya lembut. Ada istri jauh-jauh merantau ke Belitung, dia tinggalkan saudaranya di kampungnya, dia tinggalkan ibu bapaknya di kampung, dia datang ikuti suaminya yang merantau ke Belitung. Lalu kau sengsarakan istrimu yang baik itu. Kata Nabi, palaisa minni, kau bukan umatku. Banyak suami kurang ajar, mentang-mentang istrinya sabar, dia jajah istrinya, dia jadikan istrinya seolah-olah dia pembantu, dia kasari istrinya, kotor ngomong mulutnya.
Kadangkala dia sakiti fisiknya, bertengkar terus, dia hina istrinya, tapi malam dia gunakannya. Ini. Bersyukur kalian kalau punya istri yang sabar. Genggam baik-baik, jangan kau sakiti hatinya, karena modal kita tentram jiwa karena ada istri yang baik. Ya, ya. Bagaimana cara memuliakan istri? Jangan kau sakiti fisiknya, jangan kau sakiti dengan kata-katamu. Kalau dia ngomel, memang begitu fitrahnya perempuan. Kalau ada perempuan tidak suka ngomel, pasti ada kelainan itu. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa istriku di rumah suka ngomel? Tenang, 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 tenang dulu, tenang, tarik nafas. Sudah, saya tanya, Pak, berapa gajimu 1 bulan? 3 juta Ustaz. Berapa anakmu? 4. Orang hebat yang bisa hidup 3 juta sebulan dengan 4 anak. Itulah hebatnya perempuan. 3 juta mana masuk akal? Ada cicilan motor, pembayaran cicilan rumah, anak 4 sekolah, makan 1 bulan, 3 juta gaji, tidak masuk di akal. Tapi perempuan bisa atur itu. Itulah hebatnya ini perempuan. Maka bukan umatku, kata Nabi, orang yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bapak tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Dari 11 istri Nabi tidak ada satupun mengatakan menyesal saya menikah sama kaum Muhammad. Padahal 11. Bapak 1 istri tidak bisa urus. Sampai istrinya kata, nyesal saya nikah sama kamu. Ini nih muka-mukanya ini semua ini. Dia kasar Ustaz. Kalau kasar jangan kamu kasar. Dia tadi menikah baik-baik. Namanya ijab kabul, ijab penyerahan, kabul penerimaan. Dia kasih ke anaknya orang. Dia besarkan dari ibunya, dari kecil dari rahimnya. Diajari ngakak, diajari bicara, diajari jalan, disekolahkan, dikuliahkan puluhan juta sampai ratusan juta habis untuk mendidik anak gadisnya. Setelah dia jatuh cinta sama kamu seorang lelaki, bapaknya tidak tahu kau, ibunya tidak tahu kau, tapi karena kalian pacaran dia kasih kau anaknya dengan baik-baik. Sudah ada giginya, sudah ada hidungnya. Hidung sini. Lalu kau sia-siakan anak gadisnya orang. Kau termasuk mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati orang tuanya, mengkhianati istri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 2 hari yang lalu ada yang curhat sama saya, seorang perempuan. Ustaz, saya ini lebih 10 tahun bersuami, punya anak 2. Selama 10 tahun lebih saya tidak pernah digaji, tidak pernah kurasakan namanya terima bulanan. Selama saya gaji tidak pernah saya dikasih duit oleh suami saya, karena saya juga ada katanya karena istrinya juga buka-buka toko di rumah. Ketika saya minta dalam 10 tahun itu, setiap saya minta uang belanja, dia tidak pernah kasih. Apa dia bilang? Saya tabung untuk masa depan kita. Ternyata saya tidak tahan, akhirnya cerai. Cerai apa? Ternyata laki-laki itu kawin lagi, dia berkhianat. Akhirnya ini perempuan kasihan pulang kampung, membawa 2 anaknya tanpa ada yang disisakan dari suaminya. Laki-laki seperti ini kalian bajingan di hadapan Allah. Coba lihat, coba itu lihat kasihan istrimu. Coba lihat itu sering, coba lihat. Kadangkala jilbabnya sudah 17 bulan itu terus. Nah, dia suka ngomel Ustaz. Bagaimana tidak ngomel? Uang 3 juta mana cukup? Maka dia ngomel supaya berhenti istrimu ngomel. Jadikan 10 juta 1 bulan. Berhenti dia ngomel. Betul Ibu? Betul? Betul? Dengar kalian jeritan hatinya. Maka kalau mau berhenti istrimu mengomel, kasar ngomong, didik dia dengan baik. Gimana dia mau dididik kalau kalian saja tidak tahu ngomong? Bagaimana istrimu mau nurut kalau kalian saja akhlakmu jelek?
Maka kalau kau mau lihat istrimu baik, kau dulu yang harus jadi baik. Kau sholat tapi istri, kopi sholat. Apa ini, sudah 2 anaknya tidak sholat? Kata istrimu, bapak sendiri. Apa kau mau bilang? Maka yang baik begitu subuh, bapak lebih awal bangun, wudhu, lalu bekas air wudhu usapkan di wajah istri sambil menyanyi kau. Insaplah wahai mawani. Kalau dia tidak mau bangun, pikul dia, bawa ke kamar mandi. Oh, itu pikulmu itu. Gembira tersenyum malaikat melihatmu. Tapi ini bagaimana, kau tidak pernah aja istrimu sholat subuh? Ayo angkat tangan yang selalu sholat subuh sama istrinya. Jelas? Nah, tenang ibu, saya bela kau malam ini. Tapi kau juga jangan suka ngomel. Bu, kau lihat itu suamimu, kau lihat mukanya nih, muka-muka kasihan semua itu suamimu. Coba lihat, dia datang merantau. Untuk apa? Supaya kalian bisa pakai baju yang baik. Tidak pernah dia ngutang-ngutang semenjak dia remaja. Tapi begitu ada istrinya, terpaksa kasihan pergi minjam-minjam kasihan, mau melahirkan istri saya, kasihan. Itu suamimu. Maka kalian tidak akan masuk surga ketika kau berkhianat sama istrimu, suamimu. Tak nampak, saya bela kau karena kau takut semua sama istrimu. Bu, saya ini salah satu Pak Bupati yang membuat Pak Kapolres saya senang kalau pergi ceramah. Istri saya peluk saya, cium kiri kanan. Benar, kalau anda percaya tanya tetangga saya yang selalu lihat saya. Saya yang biasa malu-malu. Yang membuat saya tergugah, begitu dia mau pergi, dia usap dada saya dan belakang dia begini. Ustadz, ridhoi saya. Ustadz, ridhoi saya. Biar tidak punya uang, yang penting Ustadz ridha dalam hidup saya. Tenang saya. Apa? Mantap. Cantik. Masih muda, hafal Quran, akhlak baik. Maka siapapun perempuan goda saya tidak mempan. Kenapa? Ada bidadari di rumahku. Kalau sudah ngomel kita baru datang, langsung mana HP-mu? Pergi suamimu ke hotel. Di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Ribu-ribu di Degar Kapolda. Cepat kau, di mana kau? Di kantor juga. Video call dulu. Waduh. Ada begitu di sini. Ada takut sama istrinya. Ada. Berhenti kau jadi suami. Apa ada laki-laki takut sama istri? Ngamuk dia Ustadz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia kasih pecah piring sama Ustadz, kasih pecah 1 lusin. Dia kasih pecah sendok, kasih patah-patah semua. Kenapa? Piring gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijanji istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya, Pak. Halo Bu, Bu, Ibu pikir gampang jadi suami? Kadangkala saya terima WhatsApp malam-malam, Ustadz, apa doa murah rezeki? Saya sudah sampai jam 2 belum dapat penumpang. Itu suami. Tengah malam kempes ban mobilnya. Dia telepon istrinya, enggak. Dia tetap rahasiakan karena dia tidak tahu, tidak mau supaya istrinya tidak gelisah di rumah. Ayo, itulah suami. Maka yang baik, jadi istri yang soleha, jadi suami yang soleh. Kalau punya pasangan yang baik, itulah surganya dunia. Nerakanya dunia kalau kalian tidak pernah akur. Sudah miskin bertengkar terus. Bertengkar, siang malam hamil lagi. Ada juga begitu toh. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Bapak, ibu, istri, suami, demi Allah,
Resep menghadapi semua masalah dalam rumah tangga bukan tinggi sekolah, bukan tinggi jabatan, bukan uang banyak, tapi apa? Sifat sabar. Istriku kasihan suka ngomel, sabar. Suamiku kasar, sabar. Suamiku sedikit penghasilannya, sabar. Istriku makin, sabar. Suamiku kawin, sabar. Sabar. Ya, iya Bu, sabar. Tidak ada sudah itu. Lalu apa itu sabar? Gampang diucapkan tapi kita tidak tahu praktiknya. Bagaimana wujudnya sabar? Satu, ketika pasanganmu menjengkelkan, sabar. Bagaimana caranya? Kalaupun kamu marah, jangan nampak di wajahmu. Marah tapi tidak nampak di wajahnya. Terpaksa harus nampak di wajah, maka diajarkan lagi, kalau bisa jangan keluar kata-kata di mulutmu. Terpaksa harus keluar kata-kata di mulutmu, jangan kau memaki. Terpaksa harus memaki, maka sabar berikutnya, jangan bergerak tanganmu. Karena kalau bergerak tangan biasanya terjadi kekerasan. Terpaksa bergerak tangan, maka jangan kau melampaui batas. Boleh kau pukul pasanganmu, boleh kau sakiti fisiknya pasanganmu, dengan catatan jangan yang menyakiti. Mana contohnya? Ayub alaihissalam, dia pukul istrinya karena melanggar, maka diambil lidi 100 lembar, diikat 1 kali, dijadikan sapu. Dia pukul istrinya karena melanggar aturan. Apa dia pukul mukanya? Tidak. Dia pukul perutnya? Tidak. Dia pukul pantatnya? Tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata kepada istrinya, angkat telapak kakimu sayang. Lalu dipukulnya dengan pelan-pelan. Maka kalau kau pukul istrimu, pukul dengan kasih sayang. Aku pukul kau sayang ya. Itu bagus. Kan enak toh Bu. Pulang suami ibu sambut dengan tutur kata yang lembut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kata suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Masya Allah. Begitu capek suaminya, dia menyanyi di samping suaminya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaannya. Jangan juga ibu mentang-mentang suaminya sudah pensiun, sudah tua-tua, batuk-batuk, dia menyanyi samping suaminya, dia usap-usap kepalanya. Bila Israel datang menjemput. Satu, ayo pulang nanti. Kasihan kita sudah rumah tangga merantau, rumah kita juga tidak mewah, penghasilan juga kita sedikit, lalu tiap hari kita bertengkar. Kapan kita dapat dunia ini dalam surganya dunia? Maka surganya dunia ciptakan dengan apa? Jadi istri yang soleha dan jadi suami yang soleh. Dua, kalau mau punya dunia hasanah, punya anak yang baik agamanya. Ibu-ibu, Bu, Bu, kalau ibu meninggal siapa doakan ke Bu? Siapa? Jangan kau harap suamimu. Suamimu kawin lagi. Ini. Istri saya dengar dan bilang, jadi nanti kalau saya meninggal Ustaz, kau kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Saya peluk dia, saya jelaskan. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah meninggal. Ibu-ibu, siapa yang doakan ketika ibu sudah wafat? Siapa? Anak. Maka berbahagia kalian yang punya anak yang baik agamanya. Salah satu indikator, salah satu tanda, salah satu ciri anakmu baik agamanya, dia ikut MTQ. Anak-anak yang ikut MTQ ini yakin insya Allah baik agamanya. Tinggal orang tuanya pelihara. Karena kadang-kala anaknya juara MTQ waktu SD, waktu SMP masih, begitu SMA kena pergaulan, hilang dia. Itulah fungsinya ibu. Bu, maka jadikan anak soleh dan soleha. Bagaimana cara mendidik anak? Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. 1, lahir kasih nama yang baik.
Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Bukan nama yang baik, nama selebriti. Tidak. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Nama yang ada sejarah-sejarah pergerakan Islam di dalamnya. Anaknya lahir laki-laki. Nah, saya kasih kau nama Umar. Siapa Umar? Ini sahabat Nabi, menyebarkan Islam, menaklukkan kerajaan Persia dan mengajukan kerajaan Roma yang pada saat itu tidak ada yang berani melawan Roma dan Persia. Umar yang hancurkan mereka. Saya mau kau seperti Umar. Nah, saya kasih kau nama siapa? Saya kasih kau nama Utsman bin Affan. Siapa? Sahabat Nabi yang kaya. Dia pergunakan segala hartanya, segala dia punya niaga, hasilnya untuk pergerakan Islam. Saya mau seperti itu nak. Kau jadi orang kaya, kau bantu orang-orang dakwah, cari ustadz, belanjai hidupnya. Saya mau seperti Utsman bin Affan. Lahir anaknya, nah saya kasih kau nama Lionel Messi. Saya mau kau jago main bola seperti Lionel Messi. Apa mau jago? PSSI saja sampai sekarang masih suka ribut. Ya, sepak bola kita, aduh kasihan. Hampir 300 juta rakyat Indonesia, masa tidak ada 11 orang jago? Bingung saya lihat ini, Pak. Biasa saya begadang, sudah tunggui, ujung-ujungnya kalah lagi. Sakit hati saya, Pak. Seandainya murah itu televisi, saya banting itu televisi, Pak. Iya toh. Masa enggak ada orang Indonesia 11 orang bisa main bola? Kita cari yang kulitnya gelap-gelap dan kuat, ada orang Papua. Kita mirip-mirip orang Eropa, ada orang Manado. Kita kecil-kecil seperti Lionel Messi, ada seperti saya, lincah, Pak. Tapi kok enggak bisa ya? Nah, enggak tahulah, nanti saya dibilang lagi bicara yang dari tidak tahu urusan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Ya, nama. Lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nah, mutmainnah, apa itu? Jiwa yang tenang. Oh, mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Dan nama ini penting. Ketika bapak meninggal, kumpul di pada masar, dikumpul kita satu-satu, panggil satu-satu, diadili kita. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam. Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Abdul Rahman, Abdul Muttalib, itu dulu dipanggil. Das'at Latif, Tony, Joni, Titi, Nining, Ningsi, di belakang kau semua, termasuk Ambo Upe. Ada Bugis di sini? Ada? Coba ada orang Bugis? Wih, jago ini orang Bugis, Pak Kapolres. Di mana-mana saya ceramah banyak orang Bugis. Saya baru-baru dari Sabah, Sarawak, Malaysia, Sabah, banyak juga orang Bugis. Malah ada kampung di situ, Pak, bahasa Bugis orang di sana. Jago ini orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, kasih nama yang baik. Lahir anak, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah memberi makan. Silakan kau carikan nafkah anakmu. Syaratnya halalan, thayyiban, wasian. Halal, baik, banyak. Jangan sampai kau cari harta 2H. Halal, haram, hantam. Jangan. Lihat anak-anaknya mereka yang pejabat, yang menghalalkan segala cara, yang mengambil uang rakyat. Lihat anaknya. Biasanya setelah dipensiun anaknya, kalau tidak narkoba, yang perempuan hamil dibawa lari cowoknya. Tapi coba lihat anak-anak guru ngaji. Di kampung dia dihina, masa kecilnya dia dihina. Oh, Masya Allah, anaknya setelah dewasa dia menjadi orang terhormat. Bapak saya guru ngaji, Pak. Apa mau dikorupsi kalau guru ngaji? Guru ngaji zaman dulu Pak tidak ada bayar, tidak seperti sekarang TKTP akan dibayar. Itu pun cuma 20.000 1 bulan, 4 bulan menunggak. Begitu ditagih apa dia bilang, matre sekali tuh Ustadzmu, kau yang pelit. Ya, bapak saya itu guru ngaji tidak ada. Cuma apa? Ada namanya di kampung saya itu, tidak tahu apa bahasa Indonesia, namanya macera. Apa itu macera? Bawa ayam untuk guru. Baru masuk bawa ayam, sampai Al-Fatihah bawa lagi ayam, naik Quran Iqra bawa lagi ayam, bawa naik Quran besar bawa lagi ayam, sampai di tengahnya bawa lagi ayam,
dapat lagi sajadah, bawa lagi ayam, tamat, bawa lagi ayam. Suatu ketika saya tanya bapakku, Pak, kenapa banyak sekali maceraknya? Kenapa banyak sekali bawa ayam? Apa dia bilang? Itulah juga untung kita, nak. Ini kan apa mau dikorupsi kalau guru ngaji? Beda kepala dinas. Banyak. Makanya banyak kepala dinas sama bupati, wali kota masuk penjara. Kenapa? Karena itu. Itu. Maka Bapak Ibu, silakan kasih makan anak, jangan menghalalkan segala cara. Yang ketiga perlu diperhatikan, mendidik. 3 kewajiban orang tua ini demi Allah, yang paling sulit adalah mendidik, bukan cari makan. Tapi sayang kita kalah sama setan. Akhirnya kita selalu cemas, apa dia makan anak kita, apa dia makan. Jangan pikir soal apa dia makan anakmu. Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk yang keluar dari rahim ibunya. Ya, buktinya mana? Tidak ada orang Belitung mati kelaparan. Ada orang Belitung mati kelaparan? Tidak ada. Tapi yang mati narkoba, mati tabrakan, mati tawuran mungkin ada. Berarti bukan perut yang susah, tapi yang susah mendidik. Jangankan kalian punya otak, punya kaki, punya tangan, punya teman, punya pendidikan, cicak saja bisa hidup padahal tidak sarjana. Ibu-ibu tahu apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Tidak ada bandaranya. Tapi Allah Maha Kaya, Allah yang ngatur rezekinya cicak. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang Nyamuk hap. langsung ditangkap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah cicak kan. Maka tidak usah cemas. Saudaraku pegawai negeri, jangan kau cemas. Anakmu sudah Allah jamin rezekinya. Mendidik adalah yang paling susah buat orang tua. Maka kalian tidak mungkin mendapati anak yang soleh dan soleha kalau tidak mendidiknya memakai Al-Quran. Inilah salah satu tujuan MTQ, supaya kembali anak-anak kita dipopulerkan terhadap kehidupannya bersama dengan Al-Quran. Adakan lagunya anak-anak TKTPA? Allahummarham bil Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma yasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa ja'a hitan ana kenafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Coba kalau ibu-ibu anaknya diayun pakai lagu itu, jangan pakai lagu hoax, cicak-cicak di dinding diam-diam. Bukan itu. Bu ami-ami belalang kupu-kupu, siang malam nasi, kalau malam minum susu. Hoax, mana ada kupu-kupu makan nasi. Bohong itu. Ya, coba kalau bapak-bapak, ibu, istrimu lagi ngamuk, kau ambil itu. Allahummarhamna bil Quran. Japi nak bilang orang Bugis. Insya Allah itu lagu-lagu yang minta supaya jadi Al-Quran menerangi hidup kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang kedua, yang pertama punya tadi pasangan yang baik, yang kedua anak yang soleh dan soleha, yang ketiga punya teman yang soleh dan soleha. Kalau temanmu baik, insya Allah kau akan lebih baik. Kalau saya jalan sama Kapolres, tidak mungkin saya bilang, Pak Kapolres, di mana panti pijat yang baik di sini? Tidak mungkin. Pasti saya bilang, Pak Kapolres, sudah hampir sholat asar, di mana masjid yang bagus?
Tidak mungkin juga saya jalan, Pak Kapolres, di mana karaoke di sini yang baik? Tak mungkin. Maka kalau kalian berteman dengan baik, insya Allah kalian akan menjadi baik. Salah satu penyebab Pak Bupati bisa 2 periode di sini karena temannya teman orang-orang baik. Kalau temannya orang jahat, maka Pak Bupati berujung sama penjara. Ya, adik-adik, jangan salah milih teman. Kalau temanmu baik, insya Allah kau akan diajak ke baik. Ciri-ciri teman yang baik mana Ustaz? Lihat aja sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah baguslah itu. Kalau tidak sholat, Tuhannya saja ditipu, apalagi kau. Yang keempat, karena waktu terbatas, fid dunya hasanah itu adalah punya harta yang bermanfaat. Salah satu harta yang bermanfaat, saudaraku, memang ini pemerintah pelaksananya. Tapi kalau kalian mau menolong agama Allah, kau kumpul dana, jadikan hadiah buat penghafal dan yang menang pada malam itu. Coba kita kumpul sebagai tokoh masyarakat. Kasihan kadangkala juara musabaqah tilawatil Quran, menghafal Al-Quran 20 juz, hadiahnya 500.000. Maka coba, tidak ada apa salahnya. Malam-malam ibu-ibu bikin pisang goreng, kirim ke tempat ini. Itu namanya harta yang bermanfaat. Ibu-ibu, ini yang pakai cincin berlian. Kalau ibu mati, siapa yang pakai itu? Siapa? Anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Maka ibu punya rezeki sedikit, tiap malam ibu kirim ke sini. Mau pisang goreng kah itu, mau kue lopis kah itu, bawa ke sini. Itu yang namanya harta yang bermanfaat. Kalau bapak ada duit, bangun masjid, jangan terlalu sering investasi, beli tanah, beli ruko, beli ini, lupa untuk bersedekah. Sudah habis juga ceramah, selesai nih. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut fid dunya hasanah. Lalu bagaimana pula yang disebut fil akhirati hasanah? Lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Belum puas? Betul? Ibu belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Kalau saya kasih puas, ibu mati muda saya. Insya Allah lain waktu. Terima kasih Pak Bupati yang telah mengundang saya ke tempat ini, Pak Sekda yang berupaya untuk mendatangkan saya ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya mendapat pahala, dan langkah kaki-kaki Bapak Ibu sekalian ke rumah dan balik nanti insya Allah menjadi amal. Dengan catatan, amalkan yang kita peroleh hari ini. Kalau Bapak mau mendapat bahagia di dunia, meskipun rumahnya ngontrak-ngontrak, meskipun uangnya seadanya penghasilannya, tapi dia punya pasangan yang baik, punya anak yang soleh dan soleha, ada rezekinya dia bersedekah, lalu kemudian dia punya teman yang baik agamanya, percayalah Bapak telah mendapat yang disebut keselamatan di dunia. Insya Allah. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Dari mana datangnya cinta? Ulang, catat, ulang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk arwah bapak saya yang telah mendidik saya sehingga Bapak Ibu bisa mencicipi ilmu yang saya miliki. Itu karena usaha dan ikhtiar dari arwah bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Terima kasih. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan buka YouTube. Kalau adik-adik sekalian mau dengar ceramah saya yang pendek-pendek 1-2 menit, silakan follow saya di Instagram. Namanya Dasat Latif 1212. Tidak ada kata ustadznya. 12 Dasat Latif 1212. Ada yang pakai fotoku, ada yang pakai namaku, tapi bukan itu. Nama saya Dasat Latif 1212 centang biru. Insya Allah kalau follow Dasat Latif dapat ilmunya, dapat pahala. Mengamalkan ilmunya dapat pahala.
menyebarkan ilmunya dapat pahala lagi. Kalau kau follow artis bisa jadi kau tidak dapat apa-apa kecuali ngiler. Hai guys, kita lagi di ini guys, beli sepatu guys, kan? Followlah para ulamamu yang insya Allah kau dapat manfaat dan faedah di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya